Hai guys, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video sebelumnya aku udah bahas kekurangan dan juga kelebihan Redmi A5. Dan di video kali ini aku mau kasih tips setting Redmi A5. Redmi A5 ini nggak pakai HyperOS ya, tapi pakai Android Go Edition. Jadi tampilannya ini beda banget dari Xiaomi lainnya. Mungkin Android Go ini kurang familiar nih buat teman-teman. Atau masih bingung dengan settingan dan juga fitur apa aja yang harus kita aktifin di Android Go. Buat yang penasaran, tonton video ini sampai habis. 10. Yang ke-10 ini ada asisten digital. Cara aktifinnya gampang ya. Masuk ke setting dan klik sistem lalu gestur. Di sini ada tekan dan tahan tombol daya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada menu daya dan asisten digital. Pilih yang asisten digital ya. Dan ini langsung aktif nih kalau kita tahan tombol powernya. 9. Nah, sekarang kita ke tips setting yang ke-9, yaitu mengatur kontras dan warna layar pada Redmi A5. Untuk settingannya masih di menu layar. Kemudian di sini ada fitur kontras dan warna. Pilihannya ini ada standar, hangat, dan keren. Atau bisa juga nih menyesuaikan sendiri warna yang diinginkan. Dan di sini ada menu kontras warna yang bisa diatur lagi. Pilihannya ini ada default, lalu kontras sedang, dan kontras tinggi. Kalau aku sih pilih yang kontras tinggi ya, supaya teks yang ada pada layarnya lebih jelas tampilannya. 8. Tips setting yang ke-8 yaitu aktifin refresh rate layar di 120 Hz. Caranya langsung aja masuk ke menu setting, kemudian klik layar, dan di paling bawahnya ini ada rasio penyegaran layar yang ada dua pilihan ya, 60 dan 120 Hz. Kita pilih yang 120 Hz nih, supaya tampilan layarnya ini jadi lebih halus dan kalau buat scroll-scroll jadi lebih smooth. Cuma dengan catatan nih, refresh rate 120 Hz ini nggak aktif di semua aplikasi ya, jadi hanya beberapa saja. 7. Settingan yang ketujuh mengatur getaran pada keyboard handphone Xiaomi ini. Kalau getaran keyboard handphonenya kurang nyaman atau kekerasan, nggak perlu khawatir ya, karena bisa dihilangkan nih. Caranya buka menu setting, lalu pilih suara dan getaran, dan langsung matikan saja nih fitur haptiknya. Dan sekarang sudah tidak berisik lagi ya, jadi lebih nyaman. 6. Lanjut kita ke settingan yang keenam, yaitu aktifin persentase baterainya. Kalau tidak ditampilkan persentasenya ini bakalan repot ya buat mantau sisa baterainya kita. Caranya tinggal ke menu setelan, lalu ada pilihan baterai dan aktifkan persentase baterainya. Nah, sekarang kita jadi lebih mudah nih untuk memonitor persentase baterainya. 5. Selanjutnya tips yang kelima. Untuk keamanannya ini sudah bisa pakai sidik jari yang berada di samping menyatu dengan tombol powernya. Cara mengaturnya tinggal masuk ke setting lalu klik keamanan dan privasi. Di bagian bawahnya ini ada pembuka kunci perangkat. Di sini ada layar kunci buka dengan sidik jari dan juga wajah. Lalu pilih pin dan atur pinnya terlebih dahulu ya. Setelah itu tinggal daftarkan saja nih sidik jari kita. 4. Tips setting keempat ada di bagian home screen. Yang pertama, kita bisa menambahkan widget dengan cara tap dan tahan. Dan akan muncul 3 pilihan. Ada wallpaper dan gaya, widget, dan setelan layar utama. Ini aku mau menambahkan widgetnya langsung pilih aja ya. Tapi ini nggak bisa sebanyak yang ada di HyperOS. 3. Settingan yang ketiga, aku mau mengaktifkan majalah wallpaper. Cara aturnya ini tinggal masuk aja ke setting lalu klik komedi putar. Selanjutnya aktifkan saja fitur ini. Nanti wallpaper di lock screen-nya ini akan berganti secara otomatis. Dan untuk perbarui wallpaper dengan data seluler aku aktifin juga ya. Tapi kalau mau lebih hemat boleh dimatikan saja. 2. Yang kedua, kita bisa menambahkan teks di layar kunci. Jadi di sini kita bisa menambahkan nama atau alamat email di lock screen kalian. Fitur ini sangat berguna ya jika handphone kalian ketinggalan di suatu tempat. Harapannya sih orang yang menemukan handphone kita ini bisa menghubungi kita dari email yang kita tambahkan di lock screen. 1. Settingan yang terakhir lock screen atau layar kunci terlebih dahulu. Kita bisa masuk menu settingan, lalu klik layar dan masuk ke layar kunci.
Nah, di layar kunci ini ada beberapa settingan yang bisa kita atur. Yang pertama, kita bisa atur notifikasi yang ditampilkan pada layar kunci. Dan di bagian atasnya ini ada menu privasi dan ada 3 pilihan ya. Jadi kita bisa menampilkan semua notifikasi atau menyembunyikan semua notifikasi. Oke teman-teman, itu dia tadi beberapa tips setting yang bisa kita lakukan pada Redmi A5. Terima kasih yang sudah nonton, semoga video aku kali ini bermanfaat. Kira-kira fitur mana nih yang jadi favorit teman-teman? Bisa tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih ya yang sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!